Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa yang akan mendengarkan dan berkati hamba yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada saat ini kita memiliki suatu sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya kena percaya hingga pada saat ini Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bergerak, bernafas sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan pada saat ini bersama-sama kita akan mempelajari satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, masih dalam satu tema yang sama, yaitu kesabaran dalam kesengsaraan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Saat ini kita akan melihat kisah dari seorang yang sangat luar biasa dalam kitab suci, yaitu seorang Ayub. Ya, kita tahu bersama apa yang dialami oleh Ayub, ya, di mana dia adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat jujur, dan seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada satu saat, ya, iblis itu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub, seorang saleh dan jujur? Yesus berkata dia melihatnya. Ya. Dan iblis meminta kepada Tuhan supaya mengizinkan dia untuk menguji akan iman dari Ayub. Apakah Ayub akan berubah setia atau dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-11, ya, saya akan membacakan untuk kita semua yang ada, berkata seperti ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Jadi iblis dengan pedehnya, ya, dengan pedehnya dia berkata kepada Tuhan, ya, kalau dia diberikan hak untuk bisa, ya, menjamah atau menyentuh akan seorang yang namanya Ayub, asumsi dari iblis bahwa Ayub pasti akan berpaling daripada Allah. Ayub pasti akan mengutuk Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari asumsi yang dibangun oleh iblis bahwa Ayub akan mengutuk Allah atau akan meninggalkan Allah, sama sekali itu tidak terbukti. Ya, Tuhan memberikan dia izin. Tuhan memberikan dia izin untuk menjamah akan Ayub. Apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Ayub? Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 diberitahukan di sana bahwa satu persatu apa yang dimiliki oleh Ayub hilang. Ya. Mulai dari harta bendahnya, satu persatu semuanya hilang. Ya. Dengan adanya suatu peristiwa yang ada. Begitu juga dengan anak-anak dari Ayub. Ya, mereka juga mati dengan satu musibah yang disebabkan oleh iblis. Jadi iblis berasumsi bahwa kalau harta benda daripada Ayub hilang dan dia menjadi miskin dan anak-anaknya itu mati, pasti Ayub akan mengutuki Allah. Pasti Ayub akan meninggalkan Allah. Tetapi itu tidak terjadi. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap hidup dalam kesalehannya. Ayub tetap hidup di dalam kejujurannya. Ya. Di mana Ayub membuktikan akan iman dia kepada kita semua. Ayub membuktikan imannya kepada si iblis. Ya. Bahwa dia tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan yang dia sembah. Di mana kita melihat bersama. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-20 dalam Ayub pasal yang pertama. Ya. Berkata seperti ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengan peristiwa yang dia alami, ya, yaitu harta bendanya ludes, ya, anak-anaknya itu mati, ya, disebabkan oleh musibah yang dibawa oleh iblis. Pada ayat yang ke-20, Ayub mencukur kepalanya, tetapi kalimat selanjutnya berkata, kemudian dia sujudlah ia dan menyembah. Dia sujud dan menyembah.
dengan peristiwa yang dia alami, ya, dengan apa yang dia lakukan, membuktikan bahwa Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak berpaling daripada Tuhan, tetapi malah dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan dia memperlihatkan dia suatu bukti bahwa dia sujud dan menyembah Tuhan. Ayat yang ke-21 dalam pasal pertama kitab Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Satu proklamir iman yang sangat luar biasa. Ayub menyadari bahwa apa yang diberikan Allah kepada dia itu semua hanya titipan daripada Allah kepada dia. Dan juga jika memang dia harus kembali kepada hadirat Tuhan, dia sudah sangat siap sehingga dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah konsep pikiran daripada Ayub. Itulah konsep pikiran daripada Ayub. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada ayat-ayat yang sebelumnya bahwa iblis berpikir bahwa Ayub dia kuat, Ayub dia tahan karena Tuhan yang menjaga dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memagari dia. Tetapi semuanya itu setelah dia dicobai, diuji oleh iblis, dia melewatinya. Itu tahap yang pertama, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tahap yang kedua kita melihat pada pasal yang kedua. Kita melihat pada pasal yang kedua. Kalau saya mau baca pada ayat yang kelima berkata seperti ini. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi iblis berjumpa dengan Tuhan dan berkata, ya, dikala Tuhan memberikan dia wewenang untuk bisa menjamah tulang dan kulitnya, iblis kembali berkeyakinan dengan pedihnya, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Kembali lagi Tuhan memberikan dia wewenang untuk bisa menjamah akan Ayub, ya. Bisa menjamah akan Ayub, bisa memberikan dia sakit, ya. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Pada ayat yang ke-7, pasal yang kedua berkata seperti ini. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Coba kita bayangkan, yang tahap pertama peristiwa terjadi, harta bendanya hilang, anak-anaknya mati. Tahap yang kedua, ya, kembali lagi Tuhan mengizinkan agar supaya diberikan hak wewenang untuk bisa kembali mencobai akan Ayub. Di sini kita melihat bahwa iblis membuat Ayub menderita. Di mana Ayub mengalami yang namanya sakit bara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, apa yang dirasakan oleh Ayub dengan penyakit tersebut? Ya, itu bukan suatu penyakit yang biasa. Ya, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat sini bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki, pada ayat yang 7 bagian terakhir berkata seperti ini. Kaki dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Telapak kaki sampai kepada batu kepalanya. Itu semua sakit. Kalau kita maju pada ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Apa yang dirasakan oleh Ayub? Dia mengambil beling, ya, dan menggaruk-garuk badannya. Berarti bara yang dialami oleh Ayub itu sangat-sangat gatal. Dia merasakan suatu, ada daerah-daerah yang gatal yang memang perlu digaruk, ya, dan itu menyakitkan. Dan pada pasal yang ke-30, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-17, ya, berkata seperti ini.
Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasanya nyeri dan menusuk tak kunjung berhenti. Di mana Ayub merasakan nyeri kepada tulang-tulangnya dan itu pasti sangat sakit. Ya. Ayub merasakan kesakitan pada tulang-tulangnya pada waktu malam hari. Pada ayat yang ke-30 masih dalam pasal yang ke-30, ya, berkata seperti ini. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tetapi kalau kita membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Kulitku mengelupas, ya, kulitku mengelupas. Itulah terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi kulitnya itu mengelupas, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa menderitanya Ayub. Jadi kita melihat kesalehan Ayub diuji. Dan apakah dia berpaling daripada Allah? Kalau kita melihat di sini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Pada pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ya. Berkata seperti ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita melihat kesalehan Ayub itu diuji. Ada tahap pertama, tahap kedua. Dan juga datang dari istrinya sendiri. Tetapi apakah Ayub tetap akan berpaling daripada Tuhan? Ya. Dan kesalehan Ayub terbukti. Dia tidak berpaling kepada Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba kita bayangkan. Dia sudah menderita, ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya. Luka semua, bahkan gatal. Istrinya menghujat dia supaya berpaling daripada Allah. Tetapi Ayub berkata, masakan cuma mau menerima enaknya saja, yang tidak enak tidak mau diterima. Sungguh luar biasa pernyataan dari Ayub. Yang bisa kita contohi kalau kita menderita. Tetaplah menjadi sama seperti Ayub. Tidak berpaling daripada Allah, tetapi tetap mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang terjadi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Kalau kita melihat pada ayatnya yang ketiga, ya, ayat yang ketiga, pas yang kedua berkata seperti ini. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata apa, Bapak Ibu? Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ayub tetap tekun dalam kesalehannya. Iya. Itu adalah suatu peristiwa tahap pertama. Pada tahap yang kedua, Ayub tetap seperti itu, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya, ya, dengan sekian lama Ayub mengalami hal yang tidak mengenakan, mengalami suatu penderitaan dari sakitnya. Pada pasal yang ke-42, ya, kita melihat pada pasal yang ke-42, ayatnya yang ke-10 berkata seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Akhirnya dari sekian lama Ayub mengalami penderitaan, menahan sakit, menahan gatal, menahan nyeri tulang dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama adalah orang yang dihormati, akhirnya dia dikucilkan di satu tempat. Ya. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dengan kesetiaan Ayub kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Ayat yang ke-10 pada pasal 42, Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memulihkan kesehatan daripada Ayub. Dan juga Tuhan memulihkan perekonomian daripada Ayub. Tuhan mengembalikan, memberkati akan Ayub dengan berlipat ganda. Di mana dikatakan sini?
Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita bersabar di dalam kesesakan, semuanya akan ada upahnya. Seperti Ayub, bersabar di dalam kesesakan, tetap setia kepada Tuhan. Dengan apa dia alami, akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Saya akhiri dengan ayat yang kedua di dalam Ayub pasal yang ke-42. Berkata seperti ini. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Berkata seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana daripada Tuhan yang gagal. Mengapa? Karena Ayub tetap hidup di dalam kesalehannya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Bapak hamba sudah menyampaikan apa yang pantas dan perlu hamba sampaikan. Dan sekiranya firman Tuhan mohon kisah daripada Ayub memberkati setiap pendengar di rumah. Dan hamba yakin dan percaya dengan kita mengikuti akan keteladanan daripada Ayub, tetap setia daripada Tuhan, semuanya akan ada upahnya. Seperti Ayub tetap hidup dalam kesalehan dan kejujurannya, dan pada akhirnya Tuhan memberkati akan Ayub. Hamba yakin dan percaya juga, begitu juga dengan kehidupan kita, pasti Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.